Oke bro, kita lanjut dengan Diamond Sutra. Sutra berikutnya, dan dengan penuh perhatian, memusatkan perhatiannya di depannya, ia duduk. Kemudian banyak biksu mendekati tempat Sang Bagav berada, memberi hormat pada kakinya dengan kepala mereka, 3 kali berjalan mengelilinginya ke kanan, dan duduk di satu sisi. Untuk mengajukan pertanyaan kepada seorang Buddha, diperlukan sikap tertentu, hanya dengan begitu, dirimu akan menerima jawaban. Bukan berarti Buddha tidak akan memberikan jawaban. Dirimu bisa bertanya dengan sangat tidak hormat, Buddha akan memberikan jawaban, tetapi dirimu tidak akan menerimanya. Jadi, ini bukanlah pertanyaan yang hanya akan diberikan Buddha, jika dirimu bersikap hormat. Buddha akan tetap memberikan jawaban, tetapi jika dirimu tidak terlalu hormat, tidak sangat rendah hati, tidak reseptif, tidak feminin, dirimu akan melewatkannya. Caramu mengajukan pertanyaan akan menentukan apakah dirimu akan bisa menerima jawaban atau tidak. Bagaimana dirimu bertanya, dalam suasana hati apa? Apakah dirimu reseptif? Apakah dirimu hanya sekedar ingin tahu? Apakah dirimu mengajukan pertanyaan dari pengetahuan lamamu yang terkumpul, atau pertanyaanmu murni, polos? Apakah dirimu bertanya hanya untuk menguji apakah orang ini tahu atau tidak? Apakah dirimu bertanya dari keadaan berpengetahuan, atau dari keadaan tidak tahu? Apakah dirimu rendah hati, berserah diri? Apakah dirimu siap menerima hadiah, jika diberikan kepadamu? Apakah dirimu akan terbuka, akankah dirimu menyambutnya, akankah dirimu menyimpannya di hatimu? Apakah dirimu akan membiarkannya menjadi benih di hatimu? Mengajukan pertanyaan kepada seorang Buddha, bukanlah mengajukan pertanyaan kepada seorang profesor. Itu membutuhkan kualitas tertentu dalam dirimu. Hanya dengan begitu, dirimu akan mendapat manfaat darinya. Kemudian banyak biksu mendekati tempat Sang Bagav berada, memberi hormat pada kakinya dengan kepala mereka, 3 kali berjalan mengelilinginya ke kanan, dan duduk di satu sisi. Berjalan 3 kali merupakan simbol dari 3 tubuh. Putaran pertama adalah untuk tubuh fisik, tubuh yang bisa kita lihat, yang tersedia bagi indera. Tubuh fisik Buddha juga indah, itu adalah tempat suci, tempat tinggal yang suci. Jadi putaran pertama adalah penghormatan untuk tubuh pertama, tubuh fisik. Putaran kedua adalah untuk tubuh sukacita, tubuh kedua. Dan putaran ketiga adalah untuk tubuh Buddha, tubuh kebenaran. Ketiga putaran ini juga merupakan simbol dari sesuatu yang lain. Dalam agama Buddhis ada 3 tempat berteduh, 3 tempat berlindung. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Sangha, aku berlindung kepada Dharma. Ketiga putaran ini juga merupakan simbol dari ketiganya. Ketika seseorang datang kepada Buddha untuk meminta sesuatu, ia harus berlindung. Ia harus memiliki keadaan pikiran ini, bahwa aku selaras dengan Buddha, bahwa aku siap untuk bergetar dalam gelombang yang sama. Aku berlindung pada Sang Buddha.
engkau adalah tempat berlindungku, aku datang kepadamu sebagai seorang murid, aku datang kepadamu dengan mengetahui bahwa aku tidak tahu, aku datang kepadamu dengan kepolosan, aku tunduk kepadamu, aku menyadari bahwa engkau tahu dan saya tidak tahu, jadi aku siap menerima apapun yang menurutmu layak untuk diberikan kepadaku. Aku berlindung pada Sangha, pada komunitas, karena satu Buddha hanyalah wakil dari semua Buddha di masa lalu dan masa depan. Satu Buddha adalah pintu bagi semua Buddha. Dirimu bisa menyebut para Buddha sebagai Kristus atau Krishna, tidak ada bedanya. Ini adalah nama-nama yang berbeda, yang diberikan oleh tradisi yang berbeda. Jadi perlindungan pertama ada pada Buddha ini, yang ada di depanmu. Perlindungan kedua ada pada semua Buddha, Sangha, komunitas para Buddha, masa lalu, masa kini, masa depan. Dan perlindungan ketiga ada pada Dharma, hakikat hakiki yang menjadikan seseorang sebagai Buddha. Seni pencerahan itu adalah Dharma, agama. Sutra berikutnya, pada saat itu Subhuti yang terhormat datang ke perkumpulan itu dan duduk. Salah satu murid agung Buddha adalah Subhuti. Kemudian dia bangkit dari tempat duduknya, kata Ananda, dan sekali lagi dia mengulang semuanya, karena Subhuti juga bukan manusia biasa. Dia hampir menjadi seorang Buddha, hanya di ambang itu, setiap saat dia akan menjadi seorang Buddha. Jadi Ananda mengulang lagi, kemudian dia bangkit dari tempat duduknya, meletakkan jubah atasnya di satu bahu, meletakkan lutut kanannya di tanah, membungkukkan tangannya yang terlipat ke arah Buddha, dan berkata kepada Buddha, "Sungguh menakjubkan, oh Tuan, sungguh luar biasa, oh yang telah pergi dengan baik. Betapa banyak para bodhisattva, makhluk agung, telah dibantu dengan bantuan terbesar oleh Tathagata. Lalu, oh Tuan, bagaimana seharusnya seseorang yang telah berangkat dalam wahana bodhisattva, berdiri, bagaimana maju, bagaimana mengendalikan pikiran?" Subhuti dekat dengan kebudaan. Dia adalah seorang bodhisattva. Bodhisattva berarti orang yang siap menjadi seorang Buddha, yang telah mendekatinya, selangkah lagi dan ia akan menjadi seorang Buddha. Bodhisattva berarti esensi Bodhi, keberadaan Bodhi, siap 99 derajat, dan pada derajat ke-100 ia akan menguap. Namun seorang bodhisattva adalah orang yang mencoba untuk tetap sedikit lebih lama, pada 99 derajat, sehingga ia bisa membantu orang-orang yang keluar dari belas kasihnya, karena begitu ia telah melompati 100 derajat, ia telah melampaui Gebang, Paragate, Parasamgate Bodhiswaha. Kemudian ia telah pergi dan melampaui dan melampaui. Kemudian akan sangat sulit untuk melakukan kontak dengan orang-orang yang tinggal di pantai ini. Bantuan terbesar mungkin dari mereka yang berada di titik 99 derajat. Mengapa? Karena mereka masih belum tercerahkan. Mereka mengetahui cara-cara orang-orang yang belum tercerahkan. Mereka mengetahui bahasa orang-orang yang belum tercerahkan. Mereka masih bersama orang-orang itu. Namun dalam pengertian lain, 99% mereka telah melampaui.
1% itu membuat mereka tetap terhubung, terjembatani. Jadi seorang bodhisattva adalah orang yang dekat dengan kebudayaan, tetapi berusaha untuk tetap berada di pantai ini sedikit lebih lama, sehingga ia bisa membantu orang. Ia telah tiba, ia ingin berbagi kedatangannya. Ia telah mengetahui, ia ingin berbagi apa yang telah ia ketahui. Yang lain tersandung dalam kegelapan, ia ingin berbagi cahayanya dengan mereka, cintanya dengan mereka. Subhuti adalah seorang bodhisattva. Ananda melaporkan tentangnya, juga dengan cara yang sama seperti ia melaporkan tentang Buddha, kemudian ia bangkit dari tempat duduknya. Bayangkan saja, visualisasikan, seorang bodhisattva bangkit. Ia adalah kesadaran penuh. Ia tidak hanya bangkit seperti robot. Setiap napas diketahui sepenuhnya. Tidak ada yang luput dari perhatian. Ia waspada. Apa yang tradisi Katolik sebut sebagai ketenangan, itulah yang umat Buddha sebut sebagai samasati, perhatian benar. Perhatian atau ingatan, untuk diingat, untuk hidup dengan penuh perhatian, samasati, tidak melakukan satu tindakan pun secara tidak sadar. Ia bangkit dari tempat duduknya, meletakkan jubah atasnya di atas satu bahu, meletakkan lutut kanannya di tanah, membungkukkan kedua tangannya yang terlipat ke arah Sang Bhagav, dan berkata kepada Sang Bhagav, "Dan ingatlah, bahkan seorang bodhisattva yang sudah sangat dekat untuk menjadi seorang Buddha, bersujud kepada Sang Buddha dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya." Sungguh menakjubkan, oh Bhagav, sungguh luar biasa, oh yang telah pergi dengan baik. Yang telah pergi dengan baik, berarti orang yang telah pergi ke pantai seberang. Subhuti berada di pantai ini, Buddha berada di pantai itu. Subhuti telah sampai pada pemahaman itu, ia bisa melihat pantai seberang, ia bisa melihat Buddha di pantai seberang, oh yang telah pergi dengan baik. Kata yang telah pergi dengan baik ini, memiliki banyak makna. Pertama, yaitu orang yang telah mencapai pantai seberang. Makna lainnya, orang yang telah mencapai puncak meditasi. Buddha telah mengatakan bahwa ada 8 langkah menuju meditasi puncak. Orang yang telah mencapai yang ke-8 disebut telah pergi dengan baik. Tetapi itu sama saja. Orang yang telah mencapai samadhi puncak, ia telah pergi ke pantai seberang, ia tidak ada lagi, itulah yang dimaksud dengan telah pergi dengan baik. Pergi, benar-benar pergi. Ia tidak ada lagi, ia hanyalah kekosongan. Diri telah lenyap, menguap. Oh telah pergi dengan baik. Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa, betapa banyak para bodhisattva, makhluk agung, telah ditolong dengan bantuan terbesar oleh Sang Tathagata. Tathagata adalah kata yang digunakan Buddha, yang berarti telah pergi dengan baik. Subhuti berkata, betapa banyak bantuan yang telah diberikan, betapa menakjubkannya, sungguh luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya, betapa banyak yang telah dirimu berikan kepada kami. Dan dirimu terus memberi, dan kami bahkan tidak pantas menerimanya.
Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.